anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Ya, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Ya, sekali lagi katakan anugerah-Mu, kita mau angkat tangan kita. Anugerah-Mu, terima kasih. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mihana maya mamamo, Gloria ramaya lamaya lamo ya sangkala mase. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Purapata-kadama. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan Indonesia. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan Indonesia. Selamatkanlah bangsaku. Ya, saya serahkan host. Ya, makasih Bang Doko Swito.
Teman-teman, kita pagi hari ini akan membawa setiap doa syafaat kita. Kita mulai dari doa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan pemimpin kita, Presiden, Senat dan Negeri, dari tingkat pusat sampai daerah, semua yang berkaitan dengan pemerintahan kita doakan. Dibawakan oleh Pak Daniel Irfan. Untuk doa keluarga, pekerjaan, ini saya lihat nggak ada Pak Erik ya. Pak Eri nggak ada, bisa minta tolong digantikan oleh Pak Andi BCA aja ya. Monitor Pak Andi BCA. Bisa dibawakan untuk doa keluarga dan pekerjaan Pak Andi BCA. Dilanjut dengan doa pelayanan regional kita, seluruh leader, mulai dari RP sampai chapter presiden dibawakan Pak Budi Mantan. Kita mulai dulu, Pak Daniel Irfan. Ya, terima kasih. Mari kita sama-sama satukan hati ya Bapak-Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pagi ini, untuk hari yang baru. Terima kasih ya Tuhan untuk segala limpahan berkat-berkat-Mu yang luar biasa bagi kami semua. Tuhan Allah kami yang hidup, kami saat ini yang hadir di link Zoom FGBMFI, kami bersatu hati dan mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, khususnya bagi Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo, Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Gibran, para menteri, aparat-aparat pemerintahan, hingga ke tingkat RT ya Tuhan Yesus Allah kami. Berkatilah ya Tuhan para pemimpin di bangsa kami ini, dengan hikmat marifat-Mu, dengan kesehatan, dengan kemampuan, dan juga penyertaan-Mu ya Tuhan, agar dalam memimpin bangsa kami ini, penuh dengan rasa tanggung jawab. Curahkanlah bagi para pemimpin di bangsa kami ini ya Tuhan, dengan roh kudus-Mu, dan juga roh takut akan Kau ya Tuhan. Curahkanlah ya Tuhan Yesus, pengampunan dan pertobatan bagi para pemimpin di bangsa kami ini yang telah melakukan kesalahan-kesalahan serta manipulasi data ataupun anggaran ya Tuhan. Jauhkanlah ya Tuhan dan hindarkan dari para pemimpin di negara kami ini segala macam kuasa jahat, intimidasi iblis, serta rancangan-rancangan dari si jahat ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Kau penuhi para pemimpin di negara kami ini dengan kasih dan roh kudus-Mu ya Tuhan. Jadikan kami semua yang ada di full gospel ini sebagai pembawa damai dan menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami mengasihi, kami memberkati bangsa juga negara kami ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya bangsa dan negara kami ini akan semakin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Di mana dalam bulan depan, usia bangsa kami ya Tuhan, usia negara kami ini 80 tahun. Dan bangsa ini ya Tuhan Yesus akan semakin Engkau berkati dengan limpahan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya perlindungan, pertolongan, dan kasih setia-Mu senantiasa menyertai bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan dengan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang dapat kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu yang penuh dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pak Andi bisa dilanjut untuk doa keluarga dan pekerjaan. Bapa di surga, sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, melalui kesempatan yang indah dan berharga pada pagi hari ini. Inilah setiap kami Tuhan, orang-orang full gospel yang rindu untuk terus bergabung, berdoa, memuji, serta memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami tetap mohon belas kasihan Allah Bapa di surga,
Kami sebagai kepala rumah tangga, biarlah Tuhan tetap memberikan hikmat, kemampuan, dan ingat pekerjaan, kesehatan, apapun yang senantiasa lakukan. Dan biarlah Tuhan tetap menolong dan memimpin kehidupan kami sebagai orang percaya. Ya Tuhan, berkatin akan pundi-pundi kami juga. Berkatin akan keluarga kami ya Tuhan. Ya Tuhan tetap memberikan hikmat kepada setiap kami untuk membawa keluarga, istri, anak, menantu, bahkan cucu takut akan Tuhan, menuju gerbong kebenaran di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan hikmat kepada setiap kami sebagai kepala rumah tangga. Kiranya Tuhan tetap memampukan dan menolong apapun yang senantiasa kami kerjakan. Kami bisa melakukan kebenaran dan kejujuran. Dan Tuhan yang memberikan hikmat setiap detik, setiap langkah kami menyenangkan dan berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini Tuhan menolong apapun yang senantiasa kami kerjakan. Tuhan memberikan hikmat dan memantapkan kami sebagai seorang kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Hanya kepadamu kami percaya. Hanya kepadamu kami bersandar. Dan hanya kepadamu kami berharap dan sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur serta berserah. Amin. Ya. Pak Budi Mantan. Amin. Pak Budi Mantan untuk doa pengurus Jatim 4 Kaltim Tara semua. Pak Budiman. Suaranya Pak. Suaranya Pak Budiman nggak keluar ya? Lagi gangguan ya? Mungkin digantikan yang lain aja ya. Pak Daniel ada, Pak Daniel. Kenapa, Pak? Doa untuk pengurus Jatim 4 Pak, semuanya. Oke. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk setiap kebaikan kasih-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu besar kepada setiap kami. Engkau yang memilih kami, Engkau yang sudah menetapkan kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberi kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Seberapa kami yang hadir, kami boleh Tuhan ikut mendoakan teman-teman, juga setiap kawan-kawan kami Tuhan seperjuangan, sehingga kami Tuhan boleh bekerja bersama-sama. Kami ini kawan sekerjamu, kami boleh bekerja bersama-sama, terutama di wadah Full Gospel di Jatim 4 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah mengasihi kami memberkati Tuhan untuk setiap pengurus yang Engkau sudah tetapkan, mulai dari Pak Sugianto Tan. Oh Tuhan, Kau memberkati dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan rahmat, dengan roh yang baru, roh yang menyala-nyala untuk melayani Engkau. Juga untuk teman-teman kami Tuhan, di RVP 1, RVP 2, RVP 3, RVP 4. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau sudah menetapkan, kalau Engkau sudah memberikan hikmat kepada kami semua, biar Engkau juga memberikan kuasa, sehingga kami boleh bekerja sesuai dengan kuasa daripada Engkau. Oh Tuhan, kami juga memberkati untuk teman-teman kami Tuhan, mulai dari FD, Fitra, bahkan untuk presiden chapter yang Kau sudah tunjuk. Biarlah melalui apa yang Kau sudah tunjuk ini Tuhan, apa yang Kau sudah tetapkan, mereka juga boleh bekerja bersama-sama untuk melayani Engkau. Oh Tuhan, menjangkau semakin banyak
jiwa-jiwa, semakin banyak pria-pria untuk mengenal kepada Engkau, beri kekuatan, beri rohmu Tuhan, oh roh yang menyala-nyala selalu untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah menunjuk, Engkau sudah menetapkan, Engkau sudah memilih, kami tahu Tuhan, biarlah kami juga boleh bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, haleluya. Oh Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu supaya saya taat. Apapun yang saya selamanya. rasa, apapun yang saya pikir, saya nomor duakan apa yang Tuhan. Ya, kita lanjutkan pada pagi hari ini kesaksian yang akan dibawakan oleh Pak Rahmat yang akan memberikan kita kekuatan dan memberkati kita semua. Saya persilakan Pak Rahmat. Ya, thank you Pak Yudi waktunya buat kesempatannya pagi hari ini. Ya, saya mau menyaksikan apa yang saya alami ya, di mana saya boleh bertumbuh di wadah SGP ini. Ya, sudah bergabung di wadah SGP ini sudah 23 tahun ya. Di awal-awalnya tuh bergabung itu karena sungkan, diundang terus gak datang, bukan karena hati, tetapi karena sungkan. Tetapi karena waktu berjalan, akhirnya kita baru mulai saya menyadari betapa pentingnya wadah ini sebagai para pria untuk menjadi imam, sebagai raja, sebagai nabi, dan kita banyak diajar di sini. Dan saya mengucap syukur ya, saya banyak belajar dididik, di, diarahkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan sehingga pada satu momen hidup ini saya terus melangkah sampai di usia sudah 50 tahun lebih ya kan. Eh, Target hidup bukan menjadi apa, tetapi sorry bukan memiliki apa, tetapi bagaimana hidup ini menjadi seperti apa ya. Ini satu titik, satu saya merenung. Saya sudah 55 tahun ini apa ya yang jadi pemikiran pemikiran yang jadi target.
Dan saya akhirnya menemukan satu ayat ini di Galatia 2:20 ya. Aku hidup bukannya aku lagi, tetapi Kristus. Dan ini yang paling penting ya. Dan puji Tuhan di Wadah LGB ini kita diarahkan untuk hidup semakin serupa dengan Tuhan. Di mana kita ada FCBH, di sedikit awalnya dipaksa, ya awalnya dipaksa. Tapi waktu berjalan kita menyadari, oh ya ya luar biasa FCBH ini ya. Kita jadi belajar, belajar banyak dari FCBH ini. Sehingga kita hidup yang kita jalani bukannya aku lagi, bagaimana kita atau mengalahkan keakuan, bagaimana kita mengalahkan ego. Dan di sini kita belajar. Nah, puji Tuhan, banyak hal yang kita dapatkan, dilatih untuk jadi pemimpin, dilatih untuk bisa saksi, dilatih untuk mendoakan. Ya, jadi buat teman-teman yang di Wadah FGP ya, yang ada di sini, jangan tinggalkan wadah yang luar biasa nih yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan pakai untuk mengarahkan, apa, eh, sedikit memaksa kita untuk menjadi lebih baik. Ya, percayalah wadah ini menjadi berkat buat kita semua. Dan satu kesaksian yang luar biasa tentang ke satu 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 fase lagi di mana saya menjadi engkong sebagai kakek ya. 1 minggu sebelum melahirkan anak saya, nah tiba-tiba saya dikejutkan di sore hari, anak saya jatuh, kepleset. Waduh, seluruh keluarga kaget kabeh. Ya, di mana tahu sendiri kan hamil sudah tua, sudah menantikan hari-hari haja, lah kok jauh kepleset, ya, wah, itu sempat menggemparkan juga. Dan puji Tuhan, ya, jatuh pun oke, tapi tidak sampai tergeletak, hanya tertumpul pada kaki, sampai kakinya memar semua, ya. Babynya oke, air ketuban oke, ya, hingga sampai 1 minggu kemudian dari Senin kemarin, akhirnya dilaksanakanlah operasi untuk melahirkan. Ya, puji Tuhan, lahir dengan selamat, perempuan, Resilient Grace, itu semua saya makan anugerah Tuhan. Saya percaya, baby, bayi adalah semua karena kemurahan Tuhan. Ya, saya yang mengucap syukur ya. Eh, ya itu aja lah. Oke. Thank you banget buat setiap doa, setiap support ya. Ya, Eh, para di mana saya boleh bertumbuh di pada FGP ini, dari seorang pemuda hingga sampai seorang menjadi kakek. Thank you semuanya. Tuhan berkati. ya makasih Pak Rahmat, makasih. Ini Pak Rahmat sungguh luar biasa ya, teman-teman ya. Sudah mengalami manfaat ikut FGB ini. Yang saya tangkap bahwa Pak Rahmat ini memiliki hati yang roh yang tidak padam, yang terus menyala-nyala. Ayo kita semua FGB Men di sini tetap memiliki hati yang terus melayani dan merasakan dampak dari perubahan karakter kita ya di FGB ya. Terima kasih Pak Rahmat yang sudah jadi engkong ya. Cucu pertama telah lahir dengan baik, sehat semuanya. Terima kasih. Dan sebentar lagi kita akan diberkati dengan motivation speed kebenaran firman oleh koko saya ini yang jauh-jauh datang dari Korea ini. Ya, namanya Pak Kim Han. Kalau di Korea panggilnya Pak Kim Han, kalau di Surabaya terkenalnya Pak Agus Han ya. Ya, saya persilakan ini waktunya ini. Pak Agus Han, koko saya. Terima kasih, Koko Yudi ya. Iya, tadi saya baru datang dari Korea ini berarti ya. Terima kasih. Selamat buat Akong Rahmat ya. Bukan Akong Rahmat, ini sekarang namanya Akong Rahmat ya.
jadi Akong ya, puji Tuhan. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Itu Dari saya, Budiman. kita semua. Be Ya. strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Man. Ya, terima kasih buat kesempatan diberikan kepada saya. Jadi saya di sini menyampaikan pesan Tuhan ya. Beberapa tahun yang lalu, ini sebenarnya untuk saya, dan ini yang saya sampaikan waktu yang movement di Situ Bondo ya. Jadi ini temanya, saya kasih tema lebih dari meredakan angin ribut dan badai. Menarik ini ya. Bisa minta tolong Pak Budiman ya, untuk ditampilkan share screen-nya. Lebih dari meredakan angin ribut dan badai. Berbicara tentang angin ribut dan badai, hari-hari ini angin ribut dan badai itu semakin mengganas ya. Kadang-kadang angin ribut dan badai itu bisa datang dalam area kesehatan. Mungkin dengan tiba-tiba kita bisa mendapatkan hasil lab yang bintang-bintang dan membuat kita ini khawatir ya. Ada lagi yang di pekerjaan, bisnis usaha hari-hari ini, banyak hal terjadi dan itu seakan-akan menjadi angin ribut dan badai dalam kehidupan kita. Juga bisa dalam kehidupan rumah tangga, hubungan suami, istri, anak orang tua ya. Kita akan melihat, tidak akan kita baca semua ya karena panjang ayatnya. Saya akan bercerita saja tentang angin ribut dan badai. Kisah ini dicatat di dalam Markus, Matius, dan Lukas sebenarnya. Kita akan lihat dari Markus, teman-teman. Markus 4 itu diawali dari Tuhan Yesus berkhotbah di atas perahu. Sepanjang hari mengajar di atas perahu. Setelah itu, ayat 35, saya akan baca, pada hari itu, waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus capek seharian, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa ditunda. Mari kita bertolak ke seberang. Dan dalam perjalanan, bisa di-share screen, Pak Budiman. Yang kedua, dalam perjalanan kita semua tahu, yang kedua Pak, yang kedua. Ya, kita semua tahu bahwa Yesus dalam perjalanan bersama murid-muridnya mengalami angin ribut dan badai. Dan murid-muridnya ketakutan. Murid-muridnya ketakutan sampai dia berkata, Guru, apa engkau nggak peduli kalau aku ini binasa, kita ini binasa. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus tidur ya, teman-teman ya. Yesus tidur di tengah angin ribut dan badai yang mengamuk. Di sini setelah itu Yesus bangun, dia menghardik angin ribut dan badai itu, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Dan angin ribut itu tenang. Sebelumnya Yesus melakukan demonstrasi kuasa. Kalau kita membaca Markus 1, 2, 3 ya. Di situ Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus mengusir setan, mengusir roh jahat. Tetapi waktu di danau ini Yesus demonstrasi kuasanya kepada alam semesta. Angin ribut dan badai itu diteduhkan, ditenangkan. Dan itu menunjukkan bahwa kuasa Yesus mengatasi segalanya. Tetapi kita tahu semua bahwa tujuan utama Yesus bukan hanya untuk demonstrasi kuasa, menunjukkan kuasanya kepada alam semesta di hadapan murid-muridnya ya. Kita tahu tadi bahwa marilah kita bertolak ke seberang. Ada yang penting, lebih dari meredakan angin ribut dan badai. Lebih dari demonstrasi kuasa Allah. Kalau kita baca terus, di situ Markus 5. Markus 5 itu kita tahu semua bahwa Yesus bertemu dengan orang Gerasa. Saya baca ayat 1 ya.
Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ternyata ini tujuan sesungguhnya Yesus. Tujuan sesungguhnya Yesus adalah untuk ketemu satu orang di Gerasa ini. Bicara Gerasa, Gerasa itu daerah di luar Israel dan pasti penduduknya bukan orang Yahudi. Karena nanti kita akan lihat bahwa di sana ada ternak babi. Karena orang Yahudi tidak makan babi. Babi itu haram ya buat mereka. Jadi Yesus menjumpai satu orang dari Gerasa yang kerasukan setan ya. Kalau kita akan baca bahwa dia ini kerasukan setan, hidupnya di pekuburan setiap hari, dirantai, diikat, tetapi tidak mampu ya. Itu dipatahkan semua ya. Dan dia memukuli dirinya dengan batu. Dan ternyata Yesus ini bahasa Perancisnya mbelani ya. Mbelani bersama-sama murid-muridnya menerjang angin ribut dan badai, meresikokan nyawanya ya toh, demi satu orang gila. Satu orang yang kerasukan setan gila. Kalau saya waktu itu saya ikut Yesus, saya ngomong, lihalah, enggak salah ta ini. Enggak salah ta, guru. Kita ini perjalanan menempuh angin ribut dan badai ini enggak salah ta. Enggak salah ta kita masuk di FGB Men ini. Enggak salah ta ada siapa Pak Andreas ya ngomong ya. Gendeng mangan semir katanya ya. Enggak salah ta ini kita masuk di FGB ini. Kita akan lihat terus ya. Belum berhenti di situ, waktu roh jahat itu meminta kepada Yesus, ditanya ya, namamu siapa? Legion. Roh jahat ini berusaha menakut-nakuti Yesus. Karena legion itu artinya ribuan pasukan. Jadi mungkin bermaksud menakut-nakuti Yesus ya. Aku ini banyak loh, kamu enggak takut tak? Gitu. Berapa banyak roh jahat itu berusaha menakut-nakuti, mengintimidasi kita. Seakan-akan roh jahat itu punya kuasa yang lebih besar. Makanya kita perlu mengingat bahwa segala kuasa telah tunduk di bawah kaki Yesus. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Yesus. Dan di situ roh jahat itu meminta dipindahkan ke babi-babi. Babi itu jumlahnya 2000 ya kalau nanti kita lihat ya teman-teman. Dan Yesus tidak tanya sama murid-muridnya. Hitung dulu satu babi harganya berapa gitu ya. Karena zaman dulu pun babi juga berharga teman-teman. Kalau hari ini babi itu dikonversi, satu ekor babi itu 30 juta. Kalau 2000 ekor babi itu berapa? 60 miliar. 60 miliar. Demi satu orang yang kerasukan setan, gila, tidak punya pengharapan, tidak ada harapan, Yesus menuruti. Dan sampai akhirnya Yesus diusir dari daerah itu. Sebelum diusir, orang yang sudah dibebaskan dari roh jahat ini bertemu, menyembah Yesus ya. Mau minta ikut Yesus. Guru, aku mau ikut engkau. Tetapi ini yang menarik ya. Yang menarik yang dikatakan Yesus ya. Saya baca Markus 5 ayat 18 ya. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ini yang paling penting ya, pesan buat saya. Lebih dari semuanya itu, Tuhan mau saya bersaksi. Bersaksi bukan atas Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati saya, iya. Bukan hanya itu. Bukan hanya bagaimana Tuhan memulihkan keluarga saya, iya, bukan hanya itu. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana Tuhan menebus hidup saya, yang sebenarnya sudah tanpa harapan.
bukan punya harapan 50% atau 40% atau 30%. Kebenarannya harapan saya adalah 0%. Dan bukankah kita semua tanpa Tuhan Yesus, kita semua, walaupun kita ini kondisinya waras ya, tidak kerasukan setan, tetapi tanpa Yesus, kita ini 0% harapannya. Kita tidak punya harapan sama sekali. Dan kalau kita ingat teman-teman, pasti ada satu orang atau lebih yang menjangkau kita, yang menyampaikan kabar baik. Dan akhirnya kita boleh dibawa kepada wadah yang luar biasa ini. Saya percaya bahwa ini rencana Tuhan, dan ini yang Tuhan mau, supaya kita menjangkau. Saya diingatkan ya, kalau chapter itu yang datang 5 orang atau 3 orang, begitu kita sudah, aduh bagaimana ya. Yesus ngajak murid-muridnya ketemu satu orang. Satu orang. Kalau diingatkan di Alkitab itu Yesus juga menjangkau itu personal. Wanita perempuan Samaria itu juga satu orang. Yesus selalu dimulai dari satu orang. Kenapa ini terjadi? Karena Yesus mau menyatakan bahwa dia datang ke dunia ini bukan hanya untuk lahir, bukan hanya untuk mati dan bangkit naik ke surga. Tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk membawa kerajaan Allah datang ke bumi. Kalau teman-teman membaca di Markus 4 itu, Yesus mengajarkan perumpamaan. Penabur yang menaburkan benih. Hal kerajaan Allah, kerajaan sorga. Di sini ada yang menarik, kalau kita searching ya, kita ketik kerajaan Allah gitu ya, itu hanya tertulis di dalam perjanjian baru. Kalau kita ketik kerajaan sorga, itu hanya tertulis di dalam Matius. Karena Matius ini diperuntukkan orang Yahudi, jadi kalau kata-kata menyebut Allah itu sakral, jadi diganti kerajaan sorga. Jadi teman-teman kalau menemukan kerajaan Allah dan kerajaan sorga itu maksudnya sama. Dalam doanya pun Yesus mengajari, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu. Jadi kebenarannya adalah Yesus sudah membawa kerajaan Allah itu. Waktu Yesus mengajarkan perumpamaan itu, yang pertama adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dijatuh di pinggir jalan, di semak duri, dan akhirnya jatuh di tanah yang baik. Itu bicara adalah benih firman yang tumbuh di dalam hati seseorang, yang tumbuh 30, 60, 90 kali lipat. Dan yang kedua, Yesus mengatakan perumpamaan benih itu yang ditabur, yang menabur benih itu tidur, besoknya bangun, tidur lagi, bangun lagi, tidak tahu, tetapi benih itu tumbuh menjadi pohon. Bagaimana tumbuhnya kita tidak tahu, karena itu rahasia. Yang ketiga adalah benih biji sesawi. Benih yang paling kecil dari segala benih, tetapi ditanam menjadi tumbuh menjadi pohon, sesawi dan burung-burung bercarang di seberangnya, di dahannya. Nah, kalau kita membaca kelanjutan tadi, orang Gerasa itu, apa yang dilakukan orang Gerasa itu? Saya baca ayat 20 ya. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Kalau kita membaca sejarah bahwa orang Gerasa yang tidak pernah tercatat namanya pun tidak dicatat, tetapi membuat sejarah. Orang Gerasa ini memberitakan, menjadi saksi bagaimana Yesus mengasihi dia, bagaimana dia memberitakan kabar baik itu tentang Yesus. Itu di Dekapolis. Dekapolis itu 10 kota ya. Dia memenangkan 10 kota dan menjadi salah satu cikal bakal gereja di Syria. Bagaimana mungkin satu orang, dimulai dari satu orang yang kerasukan roh jahat, yang tidak punya masa depan, yang menerima Yesus, yang meresponi apa yang Yesus lakukan dalam kehidupannya dan mulai bersaksi, dan banyak orang dimenangkan.
banyak orang dibawa kepada Tuhan. Bukankah ini FGB Men? Bukan ini saya dan teman-teman. Akhir-akhir ini saya banyak diberikan kesempatan untuk bersaksi, dan saya selalu menyaksikan apa yang Tuhan Yesus lakukan 9 tahun yang lalu khususnya ya. Jadi bukan saya menyaksikan tentang pekerjaan saya, tentang pergumulan saya yang lain-lain, itu penting. Karena itu buat saya adalah badai dan angin ribut ya. Badai dan angin ribut yang seringkali saya berdoa untuk ditenangkan. Tetapi kembali Tuhan ingatkan kepada saya bahwa tujuan utamanya lebih dari meredakan angin ribut dan badai dalam kehidupan saya. Amin. Saya terus lanjut, saya menyaksikan bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan saya yang sudah tidak ada harapan, dan itu yang saya saksikan terus. Sepertinya 9 tahun berlalu, kalau kesaksian ini diulang sepertinya, kok itu lagi ya? Tetapi bagi saya, itu kalau Tuhan mengingatkan saya, itu luar biasa. Kalau saya diingatkan bahwa nama saya Agus Hanhan, itu benar-benar termetre dalam hati saya, mirip Matius pemungut cukai gitu ya. Artinya Han-Han yang hidupnya yang sudah rusak, yang tanpa harapan, yang seharusnya dibuang, tetapi dipilih Tuhan. Di tengah-tengah wadah yang luar biasa ini bersama teman-teman, mari kita bersama-sama menjangkau dimulai dari satu orang yang Tuhan taruh dalam hati kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Yudi? Ya Pak Andoko, satu pujian ya Pak Andoko. Ya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, oh. Tinggikan namamu, oh, oh. Tinggikan namamu, oh, oh. Ya, kita lanjut untuk doa kita, doa RVP 1. Ada ini. Doa untuk RVP 2, Pak Leo nggak ada, digantikan Pak Sastrapin ya. RVP 3, Pak Chandra, RVP 4, Pak Gunawan. Ya, Pak, saya persilakan Pak Denny. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di pagi ini di Zoom doa pagi Full Gospel Tuhan yang luar biasa ini, di pagi yang indah ini. Pertama-tama ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan yang kami sengaja tidak sengaja. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk RVP 1 15 chapter ya Tuhan, yang di bawah pimpinan Pak Andi Pongok dari chapter Surabaya, Sidoarjo, Ngawi, Madiun, Ponorogo, Pacitan. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah chapter-chapter kami semakin hari semakin bertumbuh Tuhan. Kau berikanlah kami member-member yang baru Tuhan. Biarlah kami selalu berkembang luar biasa. Terutama kami yang jadi member-member Tuhan, Engkau ubahkanlah kami, Engkau ubahkanlah karakter kami di dalam member-member Full Gospel ini Tuhan. Biarlah kami sebagai member Full Gospel menjadi imam yang luar biasa di dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Biarlah menjadi imam yang menjadi panutan buat istri dan anak-anak kami Tuhan. Biarlah kami menjadi terang dalam lingkungan keluarga kami, lingkungan
saudara-saudara kami juga di lingkungan di mana kami bekerja Tuhan. Biarlah mereka tahu bahwa kami member-member Full Gospel menjadi orang yang luar biasa Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Andi Pongo sebagai pimpinan kami. Kau berkati kesehatannya, keluarganya, dan mesra sukacita. Juga kau berkati pekerjaannya dan segala pelayanannya dan apa yang dia lakukan selalu berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa, kami mengucap syukur beri kesempatan kami untuk berdoa bersama-sama. Dan saatnya kami pagi hari ini berdoa untuk pelayanan kami di FVP 2 yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan kepada Pak Benyamin Hasanto sebagai pimpinan dari FVP 2 Tuhan. Kami berdoa, hikmat-Mu, tuntunan-Mu menyertai pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, semakin hari semakin menyenangkan hati Engkau. Tak lupa juga kami percaya Engkau untuk campur tangan dalam segala aspek kehidupannya, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan keluarga besarnya Tuhan. Saat ini kami berdoa juga untuk RT Free Rep dan Presiden Chapter di 8 chapter Tuhan. Kami bila campur tangan Tuhan kami butuhkan supaya pertumbuhan chapter kami di FVP 2 ini Tuhan bukan dari kuat gagah kami, tapi kami percaya campur tangan-Mu, Roh Kudus yang mampukan kami untuk juga menjangkau jiwa-jiwa di sekitar kami, untuk kami didik, untuk kami tuntun sebagai prajurit-prajurit yang perkasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga berkati para member yang saat ini ada Tuhan, dimanapun bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang-Mu, menjadi biji mata-Mu, dan beri roh takut akan Engkau, dan juga khususnya haleluya, haleluya, hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami apabila saat ini masih ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami bisa Kau ubahkan untuk supaya seperti Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bahwasanya di wadah ini Tuhan kami bisa bertumbuh, melayani bersama-sama untuk menjadi satu tim untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami surga, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang kebaikan kepada kami Tuhan sampai hari Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, kami belajar mengucap syukur Tuhan buat setiap apa yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan buat pelayanan FVP 3 Tuhan di bawah kepemimpinan Pak Martin Tuhan. Engkau berikan beliau hikmat Tuhan dan juga tuntunan Tuhan dalam memimpin FVP 3 ini Tuhan untuk lebih bisa berkembang Tuhan, bertumbuh Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan buat para leader Tuhan di FVP 3 Tuhan, hamba-Mu, Agus Sanhan Tuhan, Unggul Cenhan, dan juga Pak Bambang Ajoy Tuhan. Kami boleh Tuhan memiliki kerendahan hati dan juga kesatuan hati Tuhan dalam melayani Tuhan di chapter-chapter untuk lebih lagi Tuhan, untuk berkembang Tuhan dan juga bertumbuh bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mampukan kami Tuhan, dan kiranya Roh Kudus Tuhan yang mampukan kami Tuhan untuk kami memiliki semangat yang menyala Tuhan dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pelayanan kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus untuk FVP 4 yang dibawahi oleh Pak Sugianto Tan dan Pak Hizkia yang membawai Calvin Tara dan sekitarnya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memiliki banyak teman yang saling mendoakan, yang saling memperhatikan. Kami senang Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menaruh kami di wadah ini agar bisa saling memperhatikan dan saling mendoakan. Untuk Zoom pagi hari ini kami juga sungguh terberkati Tuhan, bahwa kami bisa dipercaya untuk mendoakan sesuatu. Engkau akan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk arti kami Pak Andi PCA dan Pak Antoni, biarlah kami semua ada dalam kerjasama yang baik dan kami semua akan bekerja untuk memuliakan nama Tuhan
chapter-chapter yang ada. Biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan selalu menjaga konsistensi untuk kami bisa berkomitmen Tuhan Yesus untuk mengadakan chapter meeting. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu sangat baik bagi kami semua. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih semua buat teman-teman atas doanya. Untuk selanjutnya, sebelum kita akhiri, ada sedikit pengumuman dan doa penutup oleh Pak Sugianto Tan. Ya, terima kasih Yudi, terima kasih Pak Han, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bertugas di pagi hari ini. Kebetulan Hardi ya berhalangan karena saya tadi diberitahu Pak Han bahwa ibunya masuk ke rumah sakit. Kita nanti berdoa ya teman-teman untuk mama dari Hardi. Terima kasih Yudi yang sudah menggantikan Hardi. Terima kasih untuk Irfan, untuk semua teman-teman yang pagi hari ini ya sudah berdoa, untuk Denny dari Ponorogo ya, untuk Gunawan dari Samarinda yang sudah membawakan doa, dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih juga untuk Brother Rahmat yang sudah bersaksi. Selamat menjadi akong, menjadi opa, menjadi engkong ya. Puji Tuhan, saya juga mengikuti bagaimana oleh sebab itu Rahmat pagi hari ini sampai dia terharu ya, karena saya mengikuti memang Evelyn sempat beberapa kali mengalami ya gangguan ya, kesehatan ya, bahkan terakhir sampai jatuh ya. Tapi sungguh Tuhan Yesus luar biasa ya. Dia yang sudah memulai sesuatu yang baik ya di dalam hidup Evelyn, dan dia melanjutkan sampai babynya lahir dengan selamat ya. Teman-teman, kita semua percaya ya, Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah mengakhirinya dengan sesuatu yang buruk, tapi pasti akhirnya itu sesuatu yang luar biasa, yang membawakan kita kemenangan, yang membawakan pada kita kesempatan untuk boleh menyaksikan bahwa sungguh Tuhan itu mengasihi kita ya. Satu ayat yang disampaikan oleh Rahmat ini ayat yang luar biasa. Ayo teman-teman, biarlah ini menjadi perenungan kita bahwa aku hidup tetapi bukan lagi aku ya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, jadi teman-teman, ayo hidup kita hari ini itu karena Tuhan yang hidup di dalam kita ya. Kita ini seperti tadi katakan oleh Agus Hanhan ya, Hanhan itu masa lalu ya, tetapi sekarang ini Agus bersama dengan Tuhan Yesus ya. Seperti tadi apa yang disampaikan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus itu sudah bela-belain untuk panggil setiap kita ya. Teman-teman, kalau kita boleh flashback sebentar, kita punya masa lalu yang berbeda ya. Tapi hari ini kita bisa terima Tuhan Yesus itu karena Tuhan Yesus mencintai kita ya, dan dia bela-belain ya. Dia bela-belain, dia harus melewati angin ribut dan badai. Karena apa? Cari kita ya. Teman-teman, ayo Galatia pasal 2 ayat 20 ini menjadi rema ya pagi hari ini bagi kita. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku ya. Seperti orang Gerasa tadi, Tuhan bilang apa? Pulanglah ya. Ceritakan kepada saudara-saudaramu sekampungmu ya, bagaimana apa yang sudah diperbuat Tuhan Yesus atasmu. Ya, ini rupanya ini FGB Man dia ya. Jadi Tuhan suruh kita, setiap kita ini memang kembali ke tempat asal kita untuk menyaksikan apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat dalam hidup kita ya. Teman-teman, inilah panggilan Tuhan, dan ayo kita responi seperti Gunawan tadi berdoa untuk terus melakukan ya chapter meeting yang memang Tuhan ingin supaya kita lakukan ya. Kenapa kita harus melakukan ya? Kita ini harus berkorban waktu, tenaga, pikiran, tetapi satu perkara, Tuhan mau apa? Kita menyaksikan apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat dalam hidup kita kepada teman-teman kita yang lain ya, sehingga mereka juga boleh mengalami apa yang kita alami ya. Kemenangan, kelepasan, kemerdekaan itu pasti akan Tuhan berikan bagi setiap orang ya yang mau datang kepada Dia ya. Jadi kita ini tugas kita mengadakan fellowship
mengajak teman-teman berkumpul, dan percayalah setiap pertemuan tidak pernah sia-sia. Di sana akan ada hadirat Tuhan ya. Seperti pagi hari ini kita tidak sia-sia, kita sudah berkumpul, kita dapatkan rema, kita dapatkan kesaksian, kita dapatkan firman, pengalaman hidup yang luar biasa dari Agus Hanhan dan dari Rahmat ya. Itu semua boleh memotivasi kita semuanya. Terima kasih, saya sungguh terberkati pagi ini teman-teman. Saya buka Zoom, sudah 7 teman kita dari Samarinda hadir di sana ya. Ada Andi Bintoro, ada Pak Budi Gising, ada Afu, ada Gunawan, ada Robertus ya, ada Gede ya, kemudian nyusul ada Budiarto, ada Didi, ada Kristanto. Puji Tuhan ya. Dan pagi hari ini ada juga yang dari Ponorogo ya. Tadi sudah berdoa Denny. Lalu ini ada Ajun ini, Widianto Ajun. Ini dari Ponorogo ya. Jadi sungguh kita bersukacita pagi hari ini kita bisa bersama-sama berdoa ya. Teman-teman, nanti saya minta tolong doa berkat Ferry Febrian ya. Sebelumnya ayo kita sama-sama berdoa untuk beberapa orang teman. Tapi saya ingatkan prayer camp 8 dan 9 Agustus. Ayo yang namanya chapter presiden ya. Virep, RD, ayo daftar teman-teman. Siapkan diri kita menjadi trainer ya untuk boleh melatih nanti teman-teman kita yang lain ya. Jadi ayo Jatim 4 saya minta tolong chapter presiden, RD, Virep, ayo ikut ambil bagian. Terima kasih untuk Andi Bintoro, Gunawan, lalu Antoni, lalu kalau tidak salah Pak Gede juga ikut ini ya. Jadi teman-teman dari Samarinda ikut ya. Kita yang dari Surabaya harus ikut ya. Mereka sudah kasih kita contoh itu. Jadi yang Ponorogo mungkin nanti Ajun sama Denny datang ke Surabaya ya. Jangan kalah sama yang Samarinda Ajun. Yang Samarinda sudah terbang loh ke Surabaya untuk prayer camp ya. Nanti selain prayer camp kita ada family camp ya tanggal 5 dan 6 September. Itu juga saya harapkan semua teman-teman chapter presiden beserta istrinya bisa hadir ya. Ayo kita sepakat berdoa buat mama dari Hardi ya. Lalu beberapa orang istri dari teman-teman kita yang juga sakit kita doakan ya teman-teman. Ayo kita sama-sama sepakat kita berdoa. Kita yakin firman katakan 2 orang sepakat. Minta apa saja Tuhan pasti beri. Pagi ini kita sepakat teman-teman kita dukung mereka yang saudara-saudari kita yang membutuhkan ya. Doa kita percaya ketika kita sepakat Tuhan Yesus imam besar kita pasti akan memberkati mereka yang kita doakan ya. Terima kasih buat semua teman-teman buat kehadirannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami bersukacita bersama-sama dengan Rahmat. Tuhan sudah memberkati Rahmat untuk boleh menjadi akong dan dia boleh memperoleh cucu Tuhan. Terima kasih buat anak Stefani yang Tuhan sudah lindungi sertai sehingga anak Evelyn yang sudah Tuhan berkati lindungi sehingga boleh melahirkan seorang putri dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami pagi hari ini juga berdoa buat Stefani, anak dari saudara kami Sanjaya. Tuhan kami percaya Engkau juga akan memberkati sebagaimana Tuhan sudah memberkati Evelyn. Tuhan akan memberkati Stefani boleh melahirkan dengan selamat. Tuhan kalau yang hari-hari ini air ketubannya luar biasa banyak sehingga Stefani mengalami masalah, tapi kami percaya Tuhan Engkau sudah memulai sesuatu yang baik, maka Engkau akan menyempurnakannya sampai ke akhirnya Tuhan. Engkau akan mengerjakan dengan sempurna sehingga Stefani boleh melahirkan anaknya dengan selamat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur pagi hari ini kami berdoa buat mama dari Hardi, saudara kami Hardi yang sedang sakit di ICU. Tuhan Kau sertai Hardi yang menjaga, Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan ketabahan hati, dan kami percaya Tuhan semua yang terbaik akan terjadi bagi mama Hardi Tuhan. Tuhan Kau berikan damai sejahtera-Mu, Kau berikan kekuatan bagi mama Hardi untuk melewati masa-masa ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai karena Engkau Tuhan Immanuel. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami juga sepakat berdoa buat Oktaviani, istri dari Hendrik Gunawan.
juga Cik Mei, istri dari Ko Andreas, juga Ibu Yuliana, istri dari Pak Bambang Danoprojo, yang hari-hari ini menjalani kemoterapi. Tuhan, kami percaya lewat kemoterapi ini, kuasa kasih-Mu Tuhan akan tercurah, sehingga memberikan kepada ibu-ibu ini kekuatan, pengharapan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sumber pengharapan mereka. Engkau gunung batu bagi mereka, tempat perlindungan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Tina, istri dari Saudara Charles Dwi Putra. Tuhan, Kau juga jamah empedunya Tuhan. Kau bersihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga jamah hatinya Tuhan, untuk segala kekhawatirannya, kebimbangannya terhadap pertumbuhan kejiwaan dari anaknya Arthur. Tuhan, kami percaya Engkau akan sertai Arthur Tuhan. Engkau akan sembuhkan jiwanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah menebus Arthur Tuhan. Engkau mencintai Arthur Tuhan. Engkau akan pakai anak ini Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau juga berkati untuk Jason, anak dari Etnan, yang juga mengalami gangguan Tuhan. Kami percaya jiwanya Tuhan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau akan sembuhkan Jason Tuhan, sehingga Jason boleh kembali bersosialisasi dengan baik Tuhan. Kami percaya lewat Jason nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga pagi hari ini berdoa untuk saudara kami Daniel Tuhan, yang beberapa saat ini mengalami flu. Kami percaya Kau berikan dia kesembuhan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat rencana teman-teman untuk RVP 2, Brother Benyamin bersama teman-teman yang akan land lift ke Ponorogo tanggal 24 Juli ini. Tuhan, Kau sertai. Biarlah pelayanan mereka, kedatangan mereka boleh membawa sukacita bagi teman-teman yang ada di Ponorogo Tuhan. Biarlah mereka semua boleh menjadi berkat, mengimpartasikan roh yang menyala-nyala untuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau melawat kota Ponorogo Tuhan. Semakin banyak pria-pria dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan Kau mendengar semua doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin Zoom doa pagi Jatim 4 ini dari awal sampai akhirnya. Dan kami percaya Engkau mendengar setiap doa-doa permohonan setiap kami, Bapa. Bapa, kami juga mengucap syukur bahwa Engkau memilih kami. Engkau membawa kami, menyelamatkan kami, menebus kami Tuhan dari segala dosa, dari masa lalu yang begitu buruk dalam hidup kami. Dan Kau memilih kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan di wadah FGB MFI. Terima kasih buat firman-Mu, pakai kami Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus. Seperti orang di Gerasa tadi Bapa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap kami dengan urapan-Mu, menjadi alat kesukaan-Mu Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri Zoom doa pagi pada pagi hari ini, Tuhan berkati setiap kami dengan berkat-berkat yang daripada-Mu. Mari teman-teman, kita mengangkat tangan kita mulai menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, di dalam penyertaannya dengan Roh Kudus yang akan menyertai, menuntun, dan bahkan mengurapi kita mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya menerima berkat bersama-sama berkata, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ferry. Iya, terima kasih semuanya. Semua teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Terberkati. Peace in the Lord. Terima kasih buat Engkau rahmat. Pak Rahmat selamat ya. Pak Rahmat selamat. Daniel sembuh. Thank you Pak. Monggo Pak Bu.